passwordnya apa? Cilok. Yang cilok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi, Pak Agus dan juga rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali hadir untuk dalam rangka presentasi rencana tindak lanjut dari para calon kepala sekolah. Mudah-mudahan sebentar lagi C-nya hilang ya. Amin. Sesuai dengan harapan kita semua. Kita awali dulu untuk sesi kali ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Agus, pemateri kita pada hari ini, Pak Agus Saprudin dari SMA Negeri 1 Cabang Bumi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Dewi selaku pengajar, dan saya banggakan juga teman-teman semua para TKS dan KPD wilayah 3. Semoga kita semua senantiasa Allah berkenan kepada kita untuk mensegerakan kita mendapatkan sekarang dan kemudian dengan kita sehat walafiat. Baik teman-teman, mohon izin pada saat ini saya akan mencoba mempresentasikan, dan saya jamin setelah mendengarkan saya dan Bu Mei presentasi, insya Allah Bapak dan Ibu akan senang. Bukan karena kami presentasinya, karena saya seperti itu Bapak dan Ibu. Mohon izin Bu Dewi. Bapak dan Ibu, ini adalah rencana tindak lanjut saya dengan RPK, rencana politik pimpinan, yang saya berikan judul adalah penerapan pembelajaran diferensiasi menggunakan media digital Google Site dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran, tentunya di sekolah saya SMA. Tujuan RPK yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik para pendidik di dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua adalah mencoba meningkatkan kompetensi kepala sekolah, khususnya saya pribadi adalah dalam kompetensi dimensi manajerial dan sosial. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini saya lihat dari analisis rapat mutu kami, ternyata memang kompetensi standar kompetensi lulusan dimensi 31, dimensi pengetahuan dan keterampilan itu masih sangat rendah dan harus perlu diupayakan. Jadi kalau tadi Bu Eni bercerita tentang sekolahnya, maka secara tidak langsung menceritakan sekolah saya. Maaf Ibu, sekolah kami wilayah utara itu Tambun Utara, Cabang Bungin, Sukakarya, Muara Gembong. Rata-rata permasalahannya adalah di sosiokultur, yang ini menggerus kepada semangat para peserta didik. Jadi sehebat apapun pendidik, sehebat apapun media pembelajaran, rasanya masih sulit. Dan terbukti kondisi real sekolah saya dan rapot mutu, ternyata memang dimensi pengetahuan dan keterampilan itu masih sangat rendah. Jadi juga BD mengatakan kita selalu berupaya meningkatkan lulusan untuk melanjutkan. Benar banget Bu Eni. Di sekolah saya Bu Eni masih mending barangkali ya. Kalau saya Bu, hampir 1 tahun setiap tahun itu meluluskan 360 peserta didik. Kekuatan kami mencapai 30 peserta didik yang melanjutkan pun itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Walaupun sebaran anak-anak yang melanjutkan itu ke PTN sudah hampir menyebar Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat barangkali Unpad, ITB belum ya, UPI dan lain sebagainya sudah, UGM, UNES semua sudah. Tetapi APK, angka partisipasi pendidikan ini yang masih rendah. Sehingga ini yang mencoba menggelitik saya. Permasalahannya adalah
karena saya selaku kurikulum hampir 8 tahun dengan berbagai macam metode ternyata masih belum mampu menggerakkan. Sehingga apa yang akan menjadi akar masalah? Mungkin perlu adanya kenyamanan, perlu adanya rasa bahagia dan lain sebagainya. Bersyukur sekali saya di dalam diklat calon kepala sekolah ini, terutama di OJT 1, saya diperkenalkan dengan materi-materi yang luar biasa menurut saya. Barangkali kalau bagi Pak Imam dan bagi Pak Suhendi sudah pernah mendengar, tetapi saya dengan instruktur narasumber Bu Dewi yang sangat bijak, luar biasa, subhanallah, saya sangat bangga. Dan terakhir tentunya meningkatkan kompetensi dan kepemimpinan sekolah dalam rangka mengembangkan, menggerakkan orang lain. Ya, ini menjadi tupoksi utama dari sang kepala sekolah. Bagaimana memotori, menggerakkan semua sumber daya yang ada menjadi sekolah yang luar biasa. Seperti itu. Berikutnya, izinkan saya untuk berjiwa patriotisme, karena saya mendengar Pak Cecep menggebu-gebu, Bu Homsah menggebu-gebu. Tenang, baru 10 menit lagi. Izinkan saya. Ini SMA Cabang Bumi adalah sekolah saya, Bu. Mantan sekolahnya Pak Cecep, mantan sekolahnya Pak Suhendi. Ya. Lokasi di wilayah utara sebelum akhir Kabupaten Bekasi Muara Gembong adalah sekolah kami. Luas wilayah 10.200. Kalau bicara akreditasi, jujur saya akreditasinya Bu Iswa Punten mendekati nilai SMA 1 Kota Bekasi. Saya rahasiakan. Nilai ini kami peroleh 2 tahun terakhir kemarin setelah akreditasi terakhir. Saya juga bingung, kalau nilai setinggi ini besok gue mesti ngapain? Kalau udah tinggi banget dan rasanya belum pantas, tetapi itu adalah wewenang dari para asesor. Kami diberikan nilai seperti itu. Lalu jumlah PNS, prestasi dan lain sebagainya. Kontrasnya dengan SMA 10 adalah dalam bidang prestasi. Kalau kami basic prestasi siswa adalah di non akademis. SMA Cabang Bumi merupakan sekolah yang diperhitungkan kalau dalam lomba-lomba olahraga, atletik, pencaksilat, voli dan sebagainya. Termasuk dalam lomba kebersihan pun 2017-2018 kami mendapatkan sekolah lomba kebersihan tingkat 1 se-Kabupaten Bekasi dan sekolah Adiwiyata harapan pertama. Dan SMA Cabang Bumi adalah sekolah model, sekolah binaan LPMP 2015-2016. Jadi kalau Pak Cecep bangga dengan sekolahnya, Bu Hamsah bangga dengan sekolahnya, saya harus lebih bangga. Kenapa? Karena Pak Cecep dan Bu Hamsah adalah anaknya SMA Cabang Bumi. Sekolah hebat. Iya. Jadi sekolah model itu memiliki sekolah imbas 5, Bapak dan Ibu. Sekolah imbas kami adalah Pubayura, Sukakarya, Sukatani 2, Sukatani 1, dan Sukawangi. Sekarang kami sudah selesai. Lalu SMA 10. SMA 10 berada di wilayah kota, persisnya di Perumahan Harapan Indah, dengan luas yang lebih kecil dari SMA Cabang Bumi. Kalau SMA Cabang Bumi 10.200, kalau SMA Kota Bekasi 10 Kota Bekasi cuma 8.500-an. Kurikulum sama, jumlah PNS juga hampir sama, jumlah peserta didik hampir sama. Nah, kontrasnya ada di bidang prestasi. Inilah mungkin yang membuat saya untuk kesana, di luar faktor subjektif dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini profil sekolah. Langkah-langkah kegiatan seperti biasa, karena saya mengangkat penerapan pembelajaran diferensiasi dengan media digital Google Site, maka tentunya ada persiapan. Nah, persiapan saya karena berbasis digital, maka saya pertama adalah menyusun program RPK, mendesain produk digital. Kebetulan Google Site ini adalah media digital yang sudah saya bina ke guru-guru kami dari 2018. Makanya kami pilihnya dengan media digital Google Site.
dan seterusnya. Dan di sini adalah saya sifatnya pengimbasan. Jadi dengan konsep dan ide gagasan saya sebagai calon kepala sekolah, saya mencoba mengimbasi kepada pendidik kami, mampukah untuk melakukan konsep dan ide gagasan saya dengan finalnya adalah student well-being. Ada pelaksanaannya, monitoring, evaluasi hasil kegiatan, serta monitoring dan evaluasi student well-being. Lalu persiapan kepada ibu, ini yang pertama pembelajaran diferensiasi. Pada saat saya OJT 1, saya sekali lagi saya katakan waktu Zoom meeting itu, saya jatuh cinta pada paling pertama dengan pembelajaran diferensiasi. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, berbagai macam ide gagasan yang kami kerahkan untuk SMA Jawa Mungin untuk melawan arus sosial kultur itu sangat sulit. Akhirnya setelah saya pelajari, oh ternyata di YouTube masih minim. Saya pelajari lagi, oh ternyata ini teh materi hanya untuk guru penggerak. Nggak apa-apa deh, saya mungut sampah di YouTube, saya mungut sampah di Google. Saya coba pelajari ibu, lalu setelah saya paham secara keseluruhan, maka saya membuatkan desain ini, Google Site. Berikutnya pengimbasan, saya ambil beberapa guru, lalu saya membuat handout. Akhirnya tibalah di IHT dengan narasumber saya sendiri. Dan karena saat itu masih masa pandemi, masih belum PTMT, jadi ini salah satu gambaran saya memantau Ibu Muti dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah ini hasilnya. Untuk instrumen 3A dan 3C, saya 19 orang, 16 pendidik dan 2 tenaga kependidikan. Alhamdulillah hasilnya bisa dilihat. Dan untuk instrumen 3 dan 3E, yang saya imbasi adalah 1 guru bahasa Indonesia, 2 guru matematika, sudah 3, 1 lagi guru biologi, dan 1 lagi adalah guru fisika. Jadi 5 guru dengan kelas yang berbeda-beda dan jumlah kuantiti kelas yang berbeda, sehingga tersaringlah jumlah responden untuk instrumen tersebut adalah berjumlah 249 untuk instrumen dampak keberhasilan RPK terhadap kualitas pembelajaran, 245 responden untuk instrumen student well-being, dan hasilnya adalah rekapitulasinya adalah di sini. Dan ini buktinya, diagramnya, dan ini adalah hasilnya Bu. Untuk yang pertama kegiatan persiapan RPK adalah 94,73, lalu kegiatan pelaksanaan IHT 96,63, kegiatan penerapan RPK itu 94,97, dampak hasil RPK terhadap kualitas pembelajaran itu 92,03, dan terakhir alhamdulillah subhanallah student well-being 90,5. Dan refleksinya ini data hasil sebaran instrumen, terutama pada instrumen dampak keberhasilan RPK dan well-being, angka yang dihasilkan menunjukkan mereka sangat baik. Dan di sini sebenarnya saya tampilkan testimoni Bu. Jadi bentuk refleksi dari pengumuman saya adalah bagaimana satu konsep ide project saya ada feedback yang baik. Dan di sini sudah saya siapkan, cuma tidak bisa ditampilkan. Kajian manajerial Bu seperti ini. Saya sudah memberikan 4 standar akademis saja, baik dari SMA Cabang Mungin maupun SMA 10, dan peningkatan kompetensi seperti ini. Kelemahan saya adalah standar manajerial, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. Makanya saya lari ke sana. PK saya adalah PK lintas kota, kabupaten ke kota. Alasannya satu, karena faktor subjektif. Beliau adalah mantan kepala sekolah saya. Yang kedua, beliau adalah yang membesarkan saya mulai dari guru honor sampai dengan saya diberikan tugas taman menjadi lokasi kurikulum selama 6 tahun, dan berganti 2 kali kepala sekolah saya masih dipertahankan. Bagi saya, beliau semua karya dan idenya bagi saya pribadi patut saya teladani, sehingga saya lari ke sana
Dan saya tertarik ke sana. Saya sering mengantarkan ada progres yang signifikan di saat sebelum beliau menjabat dengan setelah 1 tahun beliau menjabat. Alhamdulillah PK saya terjawab tentang keuangan dan tentang kemitraan. Yang saya geluti adalah 1 tahun terakhir peserta didik di sana mendapatkan predikat di ajang IMSEC di Turki medali emas dan di Korea medali perunggu. Bahkan untuk di Turki menjadi duta perwakilan Indonesia. Dan di Juni terakhir kemarin mereka pun masuk di C4 Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk 3 medali emas. Seperti itu. Kesimpulannya, kegiatan rencana proyek pimpinan dapat mengembangkan kompetensi kepala sekolah seperti dalam kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial. Yang kedua, RPK melalui penerapan media diferensiasi dengan menggunakan media di Google Drive perlu dilanjutkan. Menurut saya perlu dilanjutkan. Sehingga ini akan saya lanjutkan dimanapun saya berada. Yang ketiga, kajian manajerial dapat mengembangkan kompetensi manajerial dan supervisi bagi calon kepala sekolah. Dan yang terakhir, kegiatan peningkatan kompetensi memberikan pengetahuan langsung bagi calon kepala sekolah terkait nilai kompetensi itu sendiri. Waktu habis, hatur nuhun. Assalamualaikum. Luar biasa. Baik, luar biasa nih Pak Agus. Kalau boleh saya mengungkapkan dengan satu kata, beliau termasuk pembelajar dan pemimpin pembelajaran yang sangat cepat gitu ya. Kenapa? Karena beliau mau menangkap materi di OJT 1 ya, di ISD 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Langsung bisa beliau kembangkan sendiri dan langsung bisa dipraktekkan di sekolahnya. Ini luar biasa sekali. Tadi disinggung saya dengan Pak Suhadi, lama nih dapat materinya Pak ya di guru penggerak itu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Baik Bapak Ibu, silahkan barangkali yang ingin bertanya. 2 orang penanya siapa? Pak Kamal dengan Ibu Is. Ya, silahkan Pak Kamal dulu. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Agus, teman sekamar saya, tapi nggak mau kali teman ya. Bapak kan mengambil PK di SMK 10 yang notabene daerah elit ya, SMA 10 ya. Harapan Indah. Daerah banjir. Iya. Tapi udah banjir. Yang jadi bahan pertanyaan saya, apakah hasil PK Bapak di daerah yang elit bisa diterapkan di sekolah Bapak yang tadi sosio-kulturalnya masih kurang bagus? Seperti itu pertanyaan saya Pak Agus. Terima kasih. Saya Bu Is. Ya, terima kasih Pak Agus. Paparannya tenang. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Agus, saya nanyanya. Persilakan Pak Imam. Oh baik, terima kasih. Dan dibully dong. Apa ya protes mulu. Baik, Pak Agus, saya tertarik dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Agus berkaitan dengan mengambil judul RPK yaitu tentang pembelajaran diferensial. Pembelajaran diferensiasi. Salah ya saya. Diferensial itu matematika. Iya, salah. Pembelajaran diferensiasi. Berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Nah. Saya dikritis lagi sama guru penggerak kita ya. Apa latar belakang Bapak memilih judul RPK itu, sedangkan kita tahu kalau di SMA itu pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seperti yang di SLB gitu. Mungkin Bapak ada pertimbangan atau alasan lain kenapa memilih, bukan hanya karena sesuatu jatuh cinta yang tadi Bapak bilang ya, ketika mendengar itu di OJT 1 apakah itu proyek Bapak bisa membangun bisa diterapkan di SMA cabang Bumi itu seperti apa? Mungkin itu, terima kasih. Baik, silakan Pak Agus. Pertanyaan Pak Kamal, berarti apakah hasil PK itu bisa diterapkan dari sekolah elit ke sekolah yang di Bapak gitu ya? Kemudian yang kedua tentang latar belakang pembelajaran berdiferensiasi pemilihan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Kamal. Mudah-mudahan saya tetap fokus di Pak Kamal tadi. Ya. Apakah bisa diterapkan hasil PK saya di sana? Sebelum saya menjawab, saya hanya katakan ada kontras yang luar biasa
pada saat PK saya terakhir di sana, saya terkaget-kaget Bapak dan Ibu, punten Bapak dan Ibu dari SMA Kota Bekasi ya, baik itu Pak Aceh, Pak Rahmat maupun Pak Bu Iswah. Ini sekali lagi cerita pribadi. Pada saat saya bicara dengan orang Satgasnya, Pak, berapa daya listrik di sini? 100.000 lebih. Ah, yang benar. Iya, itu baru satu apa namanya? Satu gardu, satu stasiun ya, saya lupa namanya itu. Ada lagi. Ternyata saya percaya itu. Kenapa? Karena SMA 10 memiliki 30 rombel dengan difasilitasi setiap rombelnya 2 AC 1,5 PK per unitnya. Wajar kalau hampir 130.000 daya. Saya Pak Rahmat Punten SMA 1 cabang Bungin hanya sampai hari ini 23.000 daya. Itu pun hasil saya kemarin di 2014 dengan biaya 16 juta saya masih ingat. Karena peninggalan kepala sekolah sebelumnya cuma berdaya 5.500. Lalu dengan Bu Mumun coba diangkat, saya yang coba proses di sana 16 juta. Bagaimana jika seandainya 100.000 sekian? Ini salah satu yang kontras. Lalu apakah bisa diterapkan atau tidak? Tidak. Bukan itu jawabannya. Inilah tantangan saya. Iya. Nah, sekali lagi, saya menjadi kepala sekolah, ingin menjadi kepala sekolah adalah saya selalu mencoba mengambil filosofi Maslow, hierarki Maslow, yaitu dalam rangka mencoba mengaktualisasikan diri saya. Barangkali dengan semakin banyak tantangan, maka saya menjadi orang yang semakin memiliki ya mature, ya. Saya memiliki orang yang menjadi lebih matang. Dewasa, maturity, self maturity. Self maturity. Mantap. Ya. Dan terakhir, alasan saya memilih pembelajaran diferensiasi karena saya wajar kalau saya ingin mengingatkan diri saya dan mengingatkan para pendidik, sudah seharusnya kita kembali ruhnya kepada student well-being. Bagaimana membuat peserta didik menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia. Karena dengan rasa seperti itulah barangkali akan mampu mendongkrak seluruh elemen pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak saya juga mencoba mengikuti filosofi Ki Dewantara, mulai dari Amo, Pamo, Tuturi Handayani. Dan yang ketiga, kenapa tidak sekarang guru selalu direpotkan dengan perbedaan, dengan diferensiasi. Padahal dulu saja dari dulu kita sudah dihadapkan dengan perbedaan. Contoh sekolah SLB, dengan 5 murid maka 5 karakter, 5 kemampuan dan sebagainya. Tapi ini selalu yang menjadi alasan para pendidik, repot Pak, beda Pak, susah Pak. Akhirnya setelah saya mempelajari seluruh konsep diferensiasi, rasanya ini lebih bisa ketimbang asesmen diagnosis. Saya nekat. Saya bilang tadi saya mengut sampah di YouTube dan di Google, saya coba, ternyata hasilnya alhamdulillah, dan Bapak dan Ibu saya tunggu di setan saya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi akhir dari penampilan presentasi dari Bapak Agus Budi dari SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Kita kasih aplaus buat Pak Agus.